Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Renaldi Kadir dengan NIM 1314211082 dari offering 4C. Sini saya akan memaparkan hasil materi saya, yaitu tentang hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Sini ada 4 indikator pencapaian, yaitu pertama konsep administrasi kepegawaian untuk pembangunan, yang kedua proses penerimaan tenaga kerja, yang ketiga pembinaan dan keamanan tenaga kerja, yang keempat pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Baik, maksud saya yang pertama tentang konsep kepegawaian untuk pembangunan. Pengertian manajemen kepegawaian adalah seni atau ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan keputusan hati para pekerja. Atau dengan kata lain, manajemen kepegawaian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu kesatuan aktivitas demi tercapainya tujuan. Jadi administrasi kepegawaian sebenarnya mempunyai inti atau pokok yang sama, yaitu kegairahan dan produktivitas kerja maksimum dari anggota organisasi, yang sekaligus juga berarti mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Berikutnya proses penerimaan tenaga kerja. Proses ini bertujuan untuk menyaring sumber daya manusia yang cocok dan sesuai dengan visi dan misi dalam perusahaan. Adapun tahapan penerimaan tenaga kerja, yaitu pertama penarikan tenaga kerja, sumber-sumber tenaga kerja, dan seleksi orientasi. Berikutnya pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Pada umumnya pengalaman kerja bagi para pekerja baru masih sangat minim, sehingga dari masalah ini pihak perusahaan berusaha untuk membina tenaga kerja barunya sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak, yaitu pegawai dan perusahaan, tidak dirugikan. Salah satu pembinaan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Dengan adanya pembinaan tenaga kerja ini, dari kedua belah pihak, yaitu pegawai dan perusahaan, akan merasa lebih tentram dan lebih aman, sehingga mereka tidak khawatir akan ancaman yang mungkin akan menimpa diri mereka. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara hormat, dapat juga dengan cara yang tidak hormat. Pemutusan kerja dengan hormat biasanya diberikan apabila pemutusan kerja dilakukan di luar kesalahan pekerja. Sebaliknya, pemutusan kerja dengan predikat dengan tidak hormat diberikan apabila dilakukan karena kesalahan pekerja. Begitu pula dalam hal pensiun. Alasan-alasan pemutusan hubungan kerja itu pemutusan hubungan kerja karena keinginan pengusaha, pemutusan hubungan kerja karena keinginan pekerja, dan pemutusan hubungan kerja karena alasan lain. Pada hakikatnya pensiun merupakan jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu sendiri adalah jaminan yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara. Secara umum, pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai atau pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.